Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan karunia dan ridhonya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya berpantun sedikit, jalan-jalan ke Bekasi, pulangnya membeli besi. Izinkan kami memperkenalkan diri kelompok 7 yang siap untuk dinanti. Baik, kami di sini akan mempresentasikan tentang hubungan antara tingkat depresi pada remaja usia akhir. Baik, untuk pemateri pertama dipersilakan. Jadi menurut WHO, sehat mental itu bagian penting dari kesehatan. Jadi kondisi mental ini bisa menjadikan individu itu bisa menyadari kemampuan yang mereka miliki, mampu mengatasi tekanan dan masalah dalam hidup. Setelah itu, WHO itu juga menyatakan bahwa masalah yang banyak terjadi itu dialami oleh masa kanak-kanak dan awal remaja berkaitan dengan masalah kesehatan mental. Salah satunya yaitu depresi. Depresi sendiri ini merupakan gangguan mental yang umumnya ditandai dengan perasaan depresi, kehilangan minat atau kesenangan, penurunan energi, perasaan bersalah atau rendah diri, sulit tidur, nafsu makan itu juga berkurang, dan perasaan kelelahan juga kurang konsentrasi. Selanjutnya yaitu latar belakangnya. Depresi merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang serius dan dapat mempengaruhi individu dari segala usia, termasuk remaja. Remaja sendiri adalah kelompok usia yang rentan mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Depresi pada remaja dapat memiliki dampak jangka panjang yang merugikan seperti penurunan kualitas hidup, penurunan prestasi akademik, dan resiko tinggi terhadap perilaku beresiko seperti self-harm atau suicidal thought. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi depresi yaitu usia dan gender. Di sini saya akan memaparkan mengenai tujuan umum dari proyek yang kami lakukan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui penyebab dari tingginya tingkat depresi pada remaja dan juga cara mengatasinya. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perilaku yang dapat menjadi gejala tingkat depresi pada remaja dan juga permasalahan yang menyertainya. Biasanya bisa dari internal ataupun eksternal. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan tingginya tingkat depresi pada remaja. Apakah pada perempuan dan laki-laki itu sama atau berbeda? Selanjutnya adalah tujuan khusus. Yang pertama, mencegah terjadinya permasalahan psikologis pada remaja dengan diberikannya penanganan yang tepat. Yang kedua, memahami penyebab potensial depresi seperti tekanan sekolah atau masalah keluarga untuk merancang intervensi yang sesuai. Yang ketiga, menentukan sejauh mana remaja mengalami depresi, membantu salah merencanakan bantuan yang sesuai. Untuk selanjutnya yaitu poin keempat, menggunakan teman untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang depresi pada remaja dan mengurangi stigma seputar masalah kesehatan mental. Dan yang terakhir yaitu menggunakan data untuk merancang program dukungan seperti konseling atau terapi yang cocok untuk remaja yang mengalami depresi. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Menurut WHO, kesehatan jiwa adalah suatu kondisi sejahtera secara fisik, sosial, dan mental yang lengkap dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan. Individu dikatakan sehat jiwa apabila berada dalam kondisi fisik, mental, dan sosial yang terbebas dari gangguan penyakit atau tidak dalam kondisi tertekan, sehingga dapat mengendalikan stres yang timbul, sehingga dapat menjadikan individu untuk hidup produktif dan mampu melakukan hubungan sosial yang memuaskan. Selanjutnya ini ada ciri-ciri sehat jiwa, ada dua, yaitu nyaman terhadap diri sendiri sama nyaman berhubungan dengan orang lain. Kalau terhadap diri sendiri itu contohnya kayak kita tuh kita dapat mengatasi kekecewaan atau mempunyai harga diri yang wajar, terus kayak kita tuh nggak berlebihan merasa puas. Terus untuk yang kedua ada yang nyaman berhubungan dengan orang lain ini, kita itu dapat mempercayai orang lain atau menghargai pendapat orang yang berbeda dan merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Lalu selanjutnya
selanjutnya ada cara meningkatkan kesehatan jiwa. Yang pertama ada asertif, itu jujur mengatakan apa adanya tanpa menyinggung perasaan orang lain. Lalu yang kedua ada solitude, itu artinya introspeksi diri, merenung untuk berpikir dan mengoreksi diri. Lalu yang ketiga ada kesehatan fisik umum, itu merupakan menjaga kesehatan fisik dengan olahraga, nutrisi yang sehat, dan periksa kesehatan yang rutin. Lalu yang terakhir ada mekanisme coping, yaitu melatih mekanisme coping yang positif atau adaptif, konstruktif, dan berusaha menghilangkan mekanisme coping yang negatif atau mengadaptif. Baik, lanjut untuk metode penelitian. Kami menggunakan partisipan yaitu mahasiswa baru baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan rentang usia 16 hingga 19 tahun. Partisipan ini kita menggunakan berjenis kelamin laki-laki, baik laki-laki dan atau perempuan. Dalam penelitian ini kita menggunakan purposive sampling atau kuantitatif yang mana penelitian ini memiliki kriteria khusus yaitu skor cut off CDI atau Children Depression Inventory. Baik, pada penelitian ini menggunakan beberapa alat ukur untuk menunjang data hasil screening yang diperoleh nantinya. Antara lain, yang pertama Children Depression Inventory yang dikembangkan oleh Maria Kovacs pada tahun 1992. CD ini dapat digunakan untuk individu yang berusia 7-17 tahun. Menurut hasil penelitian Ratnawati dan Widyarso pada tahun 2011, CDI dapat digunakan untuk individu dengan rentang usia 7-19 tahun. Yang kedua, kriteria untuk menentukan gejala depresi pada remaja yang disusun oleh Saluja, Iachansky, Overpak, Sun, dan Gate pada tahun 2004 dalam penelitian tentang prevalence of and risk factor for depressive symptoms among young adolescents. Angket tersebut berisi tentang gejala-gejala yang ditunjukkan remaja ketika merasa sedih, muram, dan tertekan. Yang ketiga, angket terbuka yang berisi permasalahan dan pengalaman subjek penelitian yang dirasa sangat mempengaruhi kehidupannya saat ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PICOT. Untuk population-nya yaitu remaja dengan rentang usia 16-19 tahun. Untuk intervention-nya yaitu prediksi tingkat depresi yang diharapkan. Lalu untuk comparison, intervention-nya yaitu tingkat depresi yang terjadi di realita atau di kehidupan nyata. Untuk outcome-nya yaitu kondisi kesehatan mental pada remaja, apakah baik atau cenderung baik atau tidak baik. Lalu untuk time-nya tidak diketahui. Nah, jadi buat jurnal referensinya bisa dilihat nih banyak. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, sekitar segitu deh. Udah deh, selesai. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke.